Aku udah anak udah teriak-teriak terus. Apa Lili? Udah bobo? Mana Suy? Bobo ya? Bobo ya Ucuy? Oke? Bilang oke dong. Episode 61. Langit siang itu mendung, seolah ikut merasakan suasana hati seorang gadis yang berdiri di depan makam dengan wajah penuh keteguhan. Farah, dengan pakaian sederhana namun tetap elegan, menaburkan bunga mawar putih ke atas nisan yang sudah tertutup lumut tipis. Arvin Mahardika, ayah yang tulus tahun 1995 sampai tahun 2025, tulisan di batu nisan itu terlihat jelas, mengingatkan pada pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh pria itu 14 tahun lalu. Farah menarik napas dalam, mencoba menahan gelombang emosi yang datang setiap kali ia berdiri di tempat ini. Di sampingnya, Dominic berdiri dengan ekspresi dingin namun syarat dengan rasa bersalah. Ia menatap nisan itu, seolah ingin meminta maaf pada sosok yang sudah tiada. Papa buaya, suara Farah terdengar lembut namun bergetar. 14 tahun sudah berlalu. Tapi aku tidak pernah lupa apa yang Papa Buaya lakukan untukku dan Mama. Aku tidak akan pernah melupakan pengorbanan Papa. Dominic, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara. Farah, aku tahu kata-kataku mungkin tidak akan banyak berarti. Tapi aku minta maaf. Kalau saja waktu itu aku dan Papi tidak di Amerika, mungkin kami bisa membantu. Mungkin semua ini tidak akan terjadi. Farah menoleh padanya, tatapannya tegas namun tidak menyalahkan. Dominic, ini bukan salahmu. Papaku sudah mengambil keputusannya. Dia ingin melindungi aku dan Mama dengan caranya. Dan aku menghormati itu. Dominic menghela napas panjang, menatap tanah di bawah kakinya. Tapi tetap saja, aku merasa bersalah. Aku tidak ada di sini saat kamu dan keluargamu membutuhkan bantuan. Farah tersenyum kecil, meskipun air mata sudah mengalir di pipinya. Kamu ada di sini sekarang. Itu yang penting. Aku sudah membalas satu dari mereka, Dominic. Prayoga, adik tiri Papa Leon, sudah merasakan balasanku. Mata Dominic menyipit mendengar nama itu. Prayoga, apa yang kamu lakukan padanya? Farah menatap lurus ke arah makam, suaranya terdengar dingin. Dia sekarang hanya seorang budak, itu hukuman yang setimpal untuk semua dosanya, termasuk pengkhianatannya pada Papa Leon dan juga kakek Albert. Dominic terdiam sejenak, mencerna kata-kata Farah. Dia tahu gadis ini bukan hanya seorang mahasiswi biasa tapi seorang queen mafia. Farah adalah seseorang yang penuh tekad, seseorang yang tak akan ragu menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Dennis dan Orlando, lanjut Farah, suaranya penuh kebencian. Mereka adalah targetku berikutnya. Aku tidak peduli seberapa jauh mereka bersembunyi. Aku akan menemukan mereka, dan aku akan memastikan mereka menerima hukuman yang lebih buruk daripada Prayoga. Dominic menatap Farah dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Aku tahu kamu kuat, Farah. Tapi mereka bukan lawan yang mudah. Mereka punya pasukan, koneksi, dan pengalaman. Aku tahu itu, jawab Farah tegas. Tapi aku sudah bersiap selama bertahun-tahun. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan Papa Arvin sia-sia. Mereka harus membayar apa yang telah mereka lakukan. Dominic mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan membantumu. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan berjuang sendirian. Farah menatap Dominic, sedikit tersenyum. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Dominic.
Kamu selalu ada di sisiku, bahkan saat aku tidak memintanya. Itu karena kamu milikku, jawab Dominic sambil menatap dalam ke mata Farah. Aku sudah mengatakannya sejak kita kecil, dan aku tidak akan pernah mengingkari kata-kataku. Farah hanya menggelengkan kepala, sedikit tertawa kecil. Kamu tidak pernah berubah, Dominic. Dominic menyentuh bahu Farah dengan lembut. Dan aku tidak akan pernah berubah. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Farah berdiri tegak, menatap nisan ayahnya sekali lagi. Aku akan menyusun langkah berikutnya. Mereka mungkin berpikir aku hanya seorang gadis muda yang lemah, tapi aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku adalah darah dari Arvin Mahardika dan Selfira Vincent. Dan aku juga pemimpin dari keluarga Prameswari. Dominic tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita mulai. Bersiaplah, Farah. Pertempuran baru akan segera dimulai. Mereka berdua meninggalkan makam dengan langkah mantap, membawa tekad dan rencana besar di hati mereka. Langit yang mendung seakan menjadi saksi bisu atas kebangkitan seorang gadis yang akan mengguncang dunia gelap dengan kekuatannya. Matahari sore mulai terbenam, memberikan cahaya keemasan yang menyoroti halaman luas mansion keluarga Vincent. Sebuah mobil sport hitam berhenti di depan pintu utama. Dominic Vale turun dengan langkah percaya diri, mengenakan kemeja hitam yang membuat auranya semakin memancarkan wibawa. Ia menatap rumah megah itu dengan pandangan penuh kenangan, lalu berjalan masuk bersama Farah, yang tampak tenang di sisinya. Di ruang tamu, Leon, Selfira, dan Zain serta Zeno sedang berbincang santai. Tawa mereka berhenti begitu mendengar suara pintu terbuka. Dominic Vale. Suara Leon terdengar, nada terkejut namun hangat, lah berdiri dari sofanya. Sudah lama sekali, anak muda. Apa yang membawamu ke sini? Dominic tersenyum tipis dan mengangguk hormat. Tuan Leon, senang bertemu lagi. Saya mampir bersama Farah setelah mengunjungi makam Tuan Arvin. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Selfira yang duduk di samping Leon terkekeh pelan, melipat tangan di dada. Oh, ini Dominic yang dulu sering bermain bersama Farah, kan? Anak dari Brian dan Tania. Farah hanya mengangkat bahu, wajahnya acuh. Dia datang sendiri, Ma. Jangan salahkan aku. Zain dan Zeno, yang sejak tadi diam, langsung menegakkan tubuh mereka. Kedua remaja itu saling bertukar pandang sebelum menatap Dominic dengan pandangan tajam. Kenapa dia di sini? Tanya Zeno dengan nada dingin, matanya menyipit penuh kecurigaan. Apapun alasannya, sambung Zain, yang wajahnya tak kalah dingin, kamu harus tahu bahwa tidak sembarang orang bisa dekat dengan Kak Farah. Dominic tersenyum kecil, memandang mereka berdua dengan santai. Oh, aku tahu betul aturan itu. Tapi aku berbeda. Aku sudah mengenal Farah lebih lama dari kalian, dan aku datang dengan tujuan baik. Tujuan baik. Zeno melangkah maju, berdiri di depan Dominic dengan sikap melindungi. Apapun tujuanmu, jangan harap kamu bisa mendekati Kak Farah begitu saja. Selfira tertawa kecil, menikmati pemandangan itu. Kalian ini benar-benar posesif sekali. Leon, lihatlah anak-anakmu. Apa kamu tidak merasa mereka berlebihan? Leon menghela napas, namun ada senyum kecil di wajahnya. Mereka hanya melindungi kakak satu-satunya, Selfira. Itu sudah naluri mereka. Baiklah, baiklah. Selfira berdiri, menghampiri Dominic dan tersenyum hangat. Dominic, bagaimana kabar kedua orang tuamu, Nak? Tania pasti senang mendengar kamu mampir ke sini. Dominic mengangguk sopan.
Mami baik-baik saja, begitu juga Papi, Mamer. Mereka menitipkan salam untuk kalian, terutama untuk Tuan Leon. Juga untuk calon menantu kesayangannya. Farah mendelik tajam, mendengar ucapan Dominic, tapi pria itu sepertinya tidak peduli.